told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Laga kedua grup B Piala Kofodo Dram 2024 akan menjadi ajang penuh tensi antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Haeunkook Pink Speeders. Pertandingan yang akan digelar pada Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 17 WIB ini membawa atmosfer balas dendam yang kental, mengingat pertemuan mereka di musim lalu di Korea Valley. Haeunkook Pink Speeders berhasil mengeliminasi Red Sparks 2-1 di babak postseason, memupuskan harapan mereka untuk melangkah ke final Piala Kovo 2023 hingga 2024. Kekalahan di musim lalu tentu menjadi motivasi besar bagi Daejeon Red Sparks untuk membalas dendam. Dengan semangat juang yang tinggi, Red Sparks akan mencoba memperbaiki kesalahan yang terjadi di musim sebelumnya. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil mengalahkan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dalam laga penyisihan grup B Kovo Cup 2024 dengan dramatis. Kemenangan penuh dengan perjuangan berhasil didapatkan Red Sparks saat bersua dengan Kim Yeon Koung dan kawan-kawan di Tongyeong Gymnasium, Korea Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024. Kombinasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilit sudah terlihat galak di awal set hingga Red Sparks unggul. Meski sempat lengah di sisi tengah dan banyak kesalahan, tetapi Mega dan Bukilit berhasil kembali bangkit pada set penentuan. Dari tertinggal justru mengejar dan berbalik menekan sampai skuad asuhan Ko Hejin menang dengan skor 3-2, 25, 17, 20, 25, 23, 25, 25, 20, 15-11. MVP pada laga ini adalah outside hitter Pyo Sungju dengan 17 poin. Namun kombinasi Bukilit yang sangar di laga ini dan Mega tetap turut menjadi kunci kemenangan Red Sparks terutama pada set penentuan di set kelima. Set pertama dibuka dengan dominasi Red Sparks atas Pink Speeders dengan sangat nyata. Duet Mega dan Bukilit seakan sulit dicari kelemahannya. Skuad arahan Ko Hejin bahkan memimpin telak 20-11. Di set pertama ini, pemandangan headshot sempat terjadi ketika middle blocker Jung Hoyeong jadi korban. Namun setelah beristirahat sejenak, Jung tampil lebih prima. Satu bloknya sukses mencegat serangan Pink Speeders. Suasana sempat mengkhawatirkan ketika Red Sparks lengah saat mendapat set point. Beberapa touch Pink Speeders lolos. Untungnya, Red Sparks segera tersadar dan kembali lebih kompak hingga mengunci kemenangan set pertama 25-17. Pada set kedua, laga dimulai dengan lebih sengit sampai skor tipis 8-7 di timeout pertama. Red Sparks tertinggal sementara. Memasuki paruh set kedua, Red Sparks masih tertinggal. Kebanyakan kecolingan dengan freeball dan serangan tutku dari sisi tengah. Mega dan kawan-kawan tertinggal 16-21. Serangan Bukilit beberapa ada yang keluar. Red Sparks kehilangan set kedua dengan skor 20-25. Pada set ketiga, serangan Kim Yeon Koung mengancam dan menghasilkan angka. Kedudukan 3-1 untuk Pink Speeders. Tetapi, skor imbang masih terus dijaga Mega dan kawan-kawan yang lebih awas dengan quick-quick para pemain Pink Speeders. Skor 8-9. Solo blocking dari Bukilit sukses menghalau serangan tutku dan menyamakan kedudukan Oktober 10. Sempat berbalik unggul 13-12, satu pelacing Kim Yeon Koung di tengah tak berhasil dihalau skuad Red Force. Kesalahan elementer dari Bukilit masih menjadi sisi lemah Red Sparks. Untungnya servis tutku gagal melewati net. Skor masih unggul untuk Red Sparks 15-14. Memasuki paruh akhir set ketiga, sisi tengah lagi-lagi jadi kelemahan Red Sparks. Receive SWAT berseragam merah hitam kali ini kurang menggigit. Red Sparks tertinggal marin 2 angka 17-19. Servis AC dari pemain Pink Speeders menambah lawan bermain di atas angin. Red Sparks makin ketinggalan 17-20. Servis AC dari Anyeri menyamakan kedudukan 20-20. Sayangnya, servis gagal Lee Seon-woo membuat Red Sparks makin tertekan 21-23. Blok Park Eun-jin sempat membuat Red Sparks mendekat 23-25. Sayangnya,
Mereka gagal menghalau serangan besar dari Kim Yeon Keung dan kembali kehilangan set ketiga dengan skor tipis 23-25. Bintang voli Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Daejeon Red Sparks, Megawati Hangestri, kembali mencuri perhatian volley-mania di Korea Selatan pada gelaran KOFO Cup 2024. Pada turnamen yang bergulir sebelum Liga Voli Korea itu, Megawati Hangestri berhasil tampil impresif membantu Red Sparks menaklukkan IBK Altos. Duet Megawati Hangestri dengan Vanja Bukilit sukses membawa Red Sparks menaklukkan IBK Altos 3-1, 25-20, 18-25, 25-23, 23-25, 15-11. Selain penampilannya yang cukup impresif di laga perdana Red Sparks pada ajang KOFO Cup 2024, sikap dari Megawati Hangestri pun berhasil mencuri perhatian volley-mania seusai laga. Salah satunya saat Megawati Hangestri menghampiri fansnya yang datang menyaksikan langsung laga antara Red Sparks versus IBK Altos. Momen itu terekam kamera penonton di mana pemain berjuluk Megatron itu kembali menunjukkan sikap ramah tamah khas wanita Jawa kepada para fansnya. Sementara itu, ada sebuah pemandangan menarik perhatian saat mantan kapten Red Sparks, Lee Soyang, menangis menahan sakit saat jeda pertandingan menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Pada pertandingan yang dimenangkan oleh Red Sparks dengan skor 3-2, Megawati nyaris mengukir headshot saat spike-nya menghantam badan dari Lee Soyang, Senin, 30 Oktober 2024. Untuk kali pertama setelah pindah ke IBK Altos, Lee Soyang resmi bersua Red Sparks di ajang KOFO Cup 2024. Sekadar pengingat, Soyang merupakan kapten tim Red Sparks di Liga Voli Putri Korea 2023-2024. Dia memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan seperti saudara kandung dengan Megawati. Namun untuk musim ini khususnya, Mega dan Lee Soyang akan berada di sisi yang berseberangan. Sebagai contoh saat Red Sparks bersua IBK Altos pada laga pertamanya pada turnamen pramusim KOFO Cup kali ini, Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak setelah Vanja Bukilit. Keduanya mengumpulkan 53 poin untuk Red Sparks, dengan rincian 22 angka diraih Mega, dan sisanya menjadi milik outside hitter asal Serbia itu. Pemandangan menegangkan terjadi di set pertama. Tepatnya saat Megawati menjadi point marker, karena setter Red Sparks, Yeom Hyeseon, banyak mengirimkan umpan kepada Megatron, julukan Megawati. Di satu momen, umpan ke posisi 6 yang ditujukan kepada Mega berhasil mengecoh bloker IBK Altos, termasuk Lee Jua. Walhasil Mega dengan leluasa mengarahkan bola ke area pertahanan lawan. Namun di posisi belakang sudah siap Lee Soyang yang terkenal dengan kualitas defense-nya di atas rata-rata. Smash keras pun meluncur, dan mengenai dada dari mantan kapten Red Sparks itu. Kerasnya cross spike dari Mega bahkan sampai membuat Lee Soyang terjatuh. Tak berhenti sampai di situ, momen lain yang mengundang pertanyaan ialah saat jeda pertandingan. Di video yang beredar di media sosial menunjukkan Lee Soyang menangis. Dia mencoba menutupi itu menggunakan handuk dengan menyapu wajahnya. Belum ada keterangan resmi perihal hal itu. Namun Naver sempat menuliskan bahwa Soyang sejatinya tidak dalam kondisi fit sepenuhnya untuk laga melawan Red Sparks. Hal itu dikarenakan cedera yang diperoleh sang pevoli saat masih memperkuat Red Sparks. Kendati demikian, wanita berusia 30 tahun itu tetap dimainkan pada laga melawan Red Sparks. Megawati jadi yang paling terakhir bergabung dengan tim Red Sparks untuk menyongsong musim baru 2024-2025. Banyak pandangan miring atas performanya di atas lapangan, karena sang pevoli dinilai terlalu diforsir sejak Proliga 2024 lalu. Namun pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin menjelaskan, bahwa keterlambatan Megawati tidak mempengaruhi proses adaptasinya dengan permainan tim. Apalagi ini menjadi musim keduanya bermain di Red Sparks. Sehingga chemistry dengan Yeom Hyeseon selaku setter, tidak perlu disangsikan lagi. Saya rasa tidak akan ada masalah besar. Tak perlu khawatir karena dia sudah menjadi pemain musim lalu dan konsisten bekerja sama dengan Yeom Hyeseon, terang Ko Hye-jin. Dikutip dari The Spike.